Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-muallifu rahimallahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Fa idza awsa bi ayyudfana fi mawdi'in min maqabiri buldatihi wa dzalikal mawdi'ul ma'danul akhyar fayanbaghi ayyuhafidha ala wasiyatihi wa idza awsa bi ayyusalliya alaihi ajnabiyyun hal yuqaddamu fi sholati ala aqaribil mayyit fi khilafun lil ulama was-sahihu fi madhhabina annal qariba aula, lakin in kana al-musilau min man yunsabu ila shalah aw al-bara' fil ilmi ma'a siyanati wa dhikril hasan mustahiba lil qarib alladhi laysa lahu fi mithli halati isaratin li ayati min haqqil mayyit. Wa idza awsa bi ayyudfana fi tabutin lam tunfadh wasiyatuhu illa an takuna al-ardu rakhwatan aw nadiyatan yahtaju biha ilaih fatanfudhu wasiyatahu fihi wa yakunu min ra'sil mali kal kafani. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini di hari Jumat yang terbaik dari hari-hari dalam satu minggu, kita masih diberikan kemudahan, keringanan untuk melaksanakan amalan-amalan yang tentunya diridai oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kemudahan ini dan keringan ini terus sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak mudah orang untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Jangankan sholat subuh berjamaah, untuk bangun pagi saja sulit kalau bukan orang yang diberikan hidayah dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang mudah dan ringan menjalankan kehidupan ini, itu menandakan Allah cinta dan menginginkan dia menjadi orang yang dikasihi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih melanjutkan wasiat jenazah atau wasiat orang yang mati kepada orang yang hidup ketika, atau wasiat seseorang sebelum dia meninggal kepada orang yang di dekatnya. Baik wasiat untuk orang yang menyolatkan, nanti kalau saya meninggal tolong yang imamnya si fulan, karena dia tahu yang diminta itu adalah orang yang berilmu, alim, orang yang bukan hanya alim tapi wara' dan qanaah. Karena zaman sekarang ini mencari orang yang berilmu banyak, tetapi yang wara' sedikit.
Apa itu waro? Orang yang terhadap masalah yang tidak dosa dia betul-betul hindari. Jangankan yang enggak dosa, apalagi yang dosa pasti dia hindari, itu namanya waro. Atau dia orang alim dan memang bidang syariat, karena banyak orang berilmu yang bukan bidangnya, maka dia tetap dibilang orang alim, seperti ahli fisika, ahli matematik, ahli kimia. Tetapi kalau ada orang alim, alim syariatnya, alim ilmu dunianya, itu jauh lebih unggul dari orang yang alim hanya dalam syariatnya, karena dunia akhirat dia milik. Au ayudfana ala sifatin maksusah, atau dia berwasiat nanti kalau meninggal tolong dikuburkan di tempat ini atau di tempat yang dia inginkan, umpama di samping orang tuanya, di samping kakeknya, di samping gurunya. Wa fi maudhi'in maksus, atau di tempat tertentu, sifat tertentu mungkin yang sifatnya tidak banyak orang tahu atau tidak kebiasaan orang lakukan. Begitu juga tempat. Wa kadzalikal kafnu wa ghairuhu min umuril lati tuf'al wa lati la tuf'al. Begitu juga dalam berwasiat, nanti kalau saya meninggal tolong dikafani dengan kain itu, baik kain ihram yang selama ini dia lakukan untuk umroh dan haji, atau kain yang memang dia lakukan untuk ibadah setelah kain kafan. Nah, sebelumnya kita sudah membahas Abu Bakar As-Siddiq meminta kepada orang yang terdekat, siapa? Anaknya Aisyah binti Abi Bakar. Ketika beliau sakit menuju kepada kematian, salah satu wasiatnya adalah nanti tambahkan kain kafanku dengan 2 baju. Jadi dikafani sudah 3 helai, lalu ditambahkan dengan 2 baju yang dia suka. Jadi cuci baju ini atau baju yang dia akan pakai nanti untuk dikafankan, dan gunakan setelah saya dikafankan dengan kain kafan. Lalu anaknya Siti Aisyah mengatakan, kenapa enggak beli yang baru aja? Karena yang baru itu untuk orang yang hidup lebih baik daripada orang yang meninggal. Dan dilaksanakan oleh anaknya Siti Aisyah. Begitu juga wasiat Umar ketika beliau sakitnya menuju pada kematian, agar dikuburkan di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kata Umar, izin dulu sama Aisyah istrinya, kalau memang diizinkan kuburkan aku di samping Rasulullah, kalau tidak kuburkan aku di kalangan kuburan orang-orang Islam sama dengan yang lain. Dan kita lihat wasiatnya dilakukan, dan kita pun melihatnya ketika umroh atau haji. Di sana ada 2 pendamping dari Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar dan Umar. Begitu juga Amr bin As
seorang pahlawan. Ketika itu beliau di Mesir meminta, ketika aku nanti mati, jangan kau izinkan orang yang melihat aku itu orang yang nangisnya berlebihan. Artinya apa? Jauhi saja dia, jangan sampai tangisannya itu tangisan yang membuat aku tersiksa. Dan lakukan penguburanku seperti orang yang menyembelih seekor kambing lalu dibagikan. Dan ini adalah gambaran bahwasanya ada hal-hal yang memang sudah dilakukan oleh para sahabat. Bagaimana kalau ada orang berwasiat? Nah, materi kita pada pagi hari ini. Wa idza awsa bi ayyudfana fi maudhin min maqamil buldati. Kalau ada seseorang yang sebelum meninggal berwasiat, nanti tolong aku dikuburi di kuburan, nggak usah jauh-jauh, di tempat aku meninggal saja. Di mana saya meninggal, di situ dikuburkan. Meskipun saya dari Jawa Tengah atau Jawa Timur, kuburkan saja di mana aku meninggal. Bayan bagi ayu hafazu ala wasiati, maka orang yang diwasiati tadi wajib atau seharusnya menjaga wasiat tersebut, seperti yang dilakukan siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dilahirkan di Mekah, dikuburkan di Madinah. Bukan berarti beliau tidak bisa dikuburkan di Mekah, karena pada waktu itu Mekah Bandidah sudah dikuasai oleh umat Islam. Tapi memang yang benar menurut agama, ketika dia meninggal maka dikuburkan orang tersebut di mana dia tinggal selama ini. Bagaimana hukumnya kalau dia meminta wa idza awsa bi ayyusalli alaihi ajnabiyun fahal yuqaddamu fi sholati ala aqribul mait? Dia minta untuk disolatkan, tapi orangnya orang yang jauh, bukan yang tinggal di situ. Dari orang yang ada di situ, artinya ada ustadz di situ, ada orang yang biasa menyolatkan. Nah ini. Fi khilafun lil ulama. Menurut Imam Nawawi, hal tersebut ada perbedaan. Was-sahihu fi madzhabina annal qariba aula. Yang benar, orang yang terdekat itu lebih utama daripada orang yang jauh. Makanya hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita boleh berwasiat kepada orang yang kita kenal, nanti sholatkan aku, yang menyolatkan orang ini, tetapi harus minta izin dulu kepada orang yang dia itu memang tokoh di situ. Karena kalau tidak, ini namanya kurang adab. Terkesan dia lebih baik, lebih berilmu, lebih warok. Karena bagaimanapun juga ustadz yang di situ lebih aula. Makanya was-sahihu fi madzhabina annal qariba aula. Kalau ada ustadz di situ, itu lebih utama daripada ustadz yang lain. Dan ini pernah terjadi di Masjid Darussalam. Langsung saja dia menyolatkan. Akhirnya apa? Terkesan dia memiliki ilmu lebih tinggi. Akhirnya apa? Ada perbedaan yang menyolok ketika habis nyolatin jamaah itu, ada hal yang tidak biasa dilakukan. Lebih baik kita tawadu daripada kita takabur. Lebih baik kita merendah daripada kita meninggi. Karena bagaimanapun juga yang mengangkat posisi kita bukan kita sendiri yang mengajukan, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Man tawaddo'a faqad rafa'a Allah. Barang siapa yang tawadu, maka Allah akan mengangkatnya.
bukan kita mengajukan diri, memperkenalkan diri lalu kita diangkat. Enggak. Hadis itu sudah cukup jelas, man tawaddu'a faqad rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawadhu, maka dia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia berwasiat kepada orang yang lebih baik, kepada orang yang lebih benar keilmuannya, itu pun harus diumumkan supaya tidak menimbulkan fitnah ketika ada di masjid tersebut atau mushola. Mohon maaf jamaah sekalian, saya memang orang luar, saya memang tidak tinggal di sini. Kalau ada ustadz di sini atau ada orang yang biasa menyolatkan di sini, mohon maaf, ini saya menjalankan wasiat. Nah itu idealnya, tapi di akhir zaman ini jarang sekali orang seperti itu. Nah, ini hal-hal yang harus diketahui, yang tidak terasa atau sepele terkesan, tapi memberikan dampak yang besar. Wa idza awsa bi ayyudfana fi tabut lam tudfat wasiyat. Bagaimana kalau ada orang meninggal berwasiat, nanti tolong aku dikubur dengan peti mati, ya Pak. Berarti apa? Ada peti mati. Yang kita lihat kebanyakan orang biasanya pejabat. Kalau orang-orang biasa jarang pakai peti mati, karena peti mati sendiri memang sudah harganya mahal. Apa kata Imam Nawawi? Lam tusbat wasiat. Jangan dilaksanakan wasiatnya. Nggak boleh orang Islam itu meninggal pakai peti. Karena ada hadis, kuburkanlah orang yang meninggal itu langsung, tidak boleh ada perantara yang menyebabkan dia jauh dari tanah. Karena dia tercipta dari tanah, maka dikembalikan kepada tanah. Kalau ada peti, maka itu ada penghalang dia untuk. Makanya kalau ada pejabat, dia tahu agama, pasti dia minta tolong, meskipun saya ini akan dikubur dengan peti, tolong petinya diambil saja. Illa antakunal ardu rahwatan aw nadiyatan, kecuali tanah kuburan di situ tanahnya apa? Gembur, lembek, susah untuk digali. Akhirnya apa? Kalau digali, gembur lagi, digali, gembur lagi. Mau nggak mau harus disiasati dengan peti mati, boleh. Tapi kalau tanah kuburannya biasa, tidak ada kendala, masih dalam batas kewajaran, maka tidak boleh seorang muslim itu dikubur dengan peti mati. Itu pun harus dengan dana orang yang meninggal tadi, bukan dari orang lain. Udah miskin, berpesan, tolong nanti kalau aku meninggal dikuburkan dengan peti mati. Ini kan sudah miskin tapi menyusahkan, dan memintanya juga meminta sesuatu yang dilarang, itu nggak boleh. Jadi hadirin-hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin pembahasan ini jarang diberikan karena memang sudah begitu banyak urusan dunia yang ada di pundak kita, ataupun ada pengajian, tapi pengajian yang lebih banyak tentang baca-baca sholawat, sehingga hal-hal yang seperti ini jarang dibahas. Jadi orang yang memesan sebelum matinya agar dipendam dengan peti mati, jangan dilakukan wasiatnya. Apalagi wa idza awsa bi ayyan kula ila balidin akhar ratun fat wasiyat. Fa inna naqla haramun 'ala al-madhhabi sahih al-mukhtar alladhi qala al-aktharu wa sara bil muhaqqiqun wa qila makruh. Kalau ada orang meninggal, sebelum meninggalnya memesan, nanti tolong aku dikuburkan di Malaysia.
Itulah dia orang kaya. Nanti kalau aku meninggal, kalau aku dikuburkan di di Singapura. Kata Imam Nawawi, latun pas wasiat, jangan dilaksanain wasiat karena perpindahan yaitu hukumnya haram. Sebagian ulama mengatakan minimal makruh. Illa ayyakuna biqurbi Makkah aw al-Madinah aw al-Maqdis aw Baitul Maqdis fa yanqul ilaihi li barakatiha. Kata Imam Nawawi, kecuali permintaannya itu dekat Mekah atau Madinah atau Masjidil Aqsa. Minta keberkahan dari tempat tersebut. Bahkan asyadur rihal, pergi ke tempat rekreasi, pergi ke sesuatu tempat yang diberkahi, itu kan disunahkan 3. Kalau nggak Mekah, Madinah, kalau nggak Masjidil Aqsa. Jangan punya pendapat sendiri, berpergian hukumnya itu lebih sunnah dari ketiga tempat tersebut. La tasuddur rihal illa bisalas. Tidak dianjurkan untuk berpergian kecuali 3 tempat, Mekah, Madinah, Masjidil Aqsa, karena keberkahan di dalamnya. Jadi kalau ada orang berwasiat dan memang dia orang kaya, silakan, dibolehkan untuk hal tersebut. Apalagi yang tidak dibolehkan, wa idza awsa bi ayyutfana tahta madriba aw muqdah tahta ra'si aw nahdzalik lam tusbat wasiyatu. Kalau ada orang berwasiat ketika sebelum matinya, tolong nanti ketika aku mati di mukaku ada bantal yang menyebabkan aku tidak langsung menyentuh tanah. Kalau tadi peti, kalau ini ada bantal atau ada penghalang yang menyebabkan dia langsung ke tanah. Lam tusbat wasiat, tidak boleh dilaksanakan wasiatnya. Wa kadza idza awsa bi ayyukfana fi haririn fa inna takfina rijal bil harir haram. Kalau ada orang berwasiat, nanti aku tolong dikafani dengan kain kafan yang terbuat dari sutra, maka tidak boleh, karena sutra bagi laki-laki hukumnya haram. Apalagi kalau dia meninggal dikafani dengan kain kafan terbuat dari sutra, maka tidak boleh. Bagaimana kalau wanita? Wanita hukumnya makruh. Jadi hal yang wajar saja, tidak usah meminta sesuatu yang memang tidak menghadap. Bahkan kan Abu Bakar saja ketika ditanya oleh anaknya Siti Aisyah, kenapa enggak baju yang baru aja? Yang baju baru itu terbuat yang lebih baik orang yang hidup. Untuk aku adalah baju yang biasa saja. Nah begitu juga ketika dia meninggal, lebih baik sutranya itu dipakai untuk orang yang hidup, jangan dipakai untuk orang yang mati, karena tidak akan berpengaruh orang yang meninggal pakai apapun, karena memang dia sudah menjadi bangkai. Apalagi dipendam sedalam-dalamnya, tidak ada orang yang melihat. Makanya kalau ada satu agama yang orang yang meninggal dikemas, pakai dasi, pakai jas, sepatu, itu kan sayang. Saking banyaknya orang kaya tersebut dikubur seperti itu, bahkan pernah terjadi kuburannya digali, diambil sepatunya, diambil jasnya, lalu dikubur kembali. Dan biasanya kalau begitu pakai peti mati. Nah, bagi orang Islam tidak boleh. Ya sudah, cukup kain kafan. Karena lahir dia dalam keadaan telanjang, maka meninggal pun dalam keadaan telanjang. Kalaupun pakai dengan kain kafan putih yang memang dianjurkan dalam agama kita. Nah itu hal-hal yang memang tidak boleh dilakukan. Atau lau asabi an tuakhkhara janazatahu zaidan alal masyru' lam tusbat wasiyatahu. Kalau ada orang berwasiat sebelum meninggalnya, tolong nanti jenazah saya jangan cepat-cepat dikuburi, jangan cepat-cepat dipendam. Lantus tusbat wasiat, tidak boleh melaksanakan wasiatnya.
Yang namanya orang meninggal itu kan pengen cepat dikubur, ingin pindah alam. Tapi memang itu untuk orang yang beriman. Untuk orang yang ingkar, orang yang selalu maksiat, orang yang kafir apalagi, dia akan takut masuk ke liang lahat. Dia sendiri, nggak ada orang yang menemani, orang yang dicintai, anak istrinya menjauh, pasti tidak akan mau. Semua orang akan menjauh darinya. Karena dia tahu itu akan terjadi, tapi dia tidak laksanakan, lalu dia meninggal, itu dia akan takut. Jadi hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang pasti hanya cuma kematian. Yang lainnya itu tidak akan ada suatu kepastian. Karena bagaimanapun juga setiap manusia yang bernyawa pasti akan mengalami kullu nafsin dha'iqatul maut, mengalami akan kematian. Apalagi yang tidak boleh lau auso bi ayyabna alaihi bi makbarihi musbaratan lil muslimin lam tunfas bal dari haram. Kalau dia berwasiat, nanti kuburanku tolong dibangunkan sebuah bangunan. Jadi apa, dia udah pesan, tolong di atas kuburanku dibangun sebuah bangunan yang sifatnya apa, keren. Jangan dilaksanakan, karena itu tidak boleh. Karena kuburan, apalagi kuburannya untuk orang Islam, kuburan umum, istilahnya apa, wakaf, itu nggak boleh disekat dengan batu-batu, karena itu punya hak umat Islam pada umumnya. Kecuali memang kuburan keluarga, memang itu tanah keluarga, masih dianggap, masih istilahnya masih agak ringan. Tapi kalau dia kuburan umum, nggak boleh orang mendirikan bangunan di tempat tersebut, karena itu bagian dari punya umat Islam. Jadi kesimpulan hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata wasiat orang yang meninggal sebelum meninggalnya itu tidak semua dijalankan. Ada yang perlu dijalankan, ada yang tidak perlu dijalankan. Di sini saya simpulkan, wasiat yang perlu dijalankan adalah yang pertama, yaitu dia berwasiat ditambahkan dengan baju setelah dikafankan. Ini mengikuti apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Terus dikuburin dengan dekat seseorang, itu juga boleh, tapi sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Atau boleh wasiat dilakukan dengan peti mati kalau tanahnya gembur atau tanahnya tidak mungkin untuk dikuburkan jenazah kecuali dengan peti, maka itu dibolehkan. Jadi ada pengecualian, bukan langsung dibolehkan peti secara umum. Kalau tanahnya biasa masih dilarang. Nah, itu hal-hal yang memang tidak dibolehkan. Atau dia berwasiat untuk ketika nanti saya meninggal tolong dibacakan ini masih dibolehkan. Ada wasiat yang tidak dibolehkan, yaitu wasiat dia kalau meninggal dengan peti mati. Terus yang kedua, wasiat dia dikuburkan di negara orang lain. Atau dia berwasiat di atas pipinya itu, kepalanya ada bantalan yang tidak langsung ke tanah. Yang berikutnya, tidak boleh berwasiat, wasiatnya tidak dijalankan, artinya tidak boleh kita laksanakan wasiatnya kalau dia berwasiat untuk dikafankan dengan kain yang terbuat dari sutra. Yang berikutnya yaitu mengakhirkan untuk dikuburkan orang tersebut lebih dari apa yang disyariatkan dalam agama. Dan yang terakhir, dilarang atau tidak boleh kita menjalankan wasiat seseorang kalau dia berwasiat tolong dibangun di atas kuburannya itu sebuah bangunan yang enggak, atau istilahnya apa, hal-hal yang membuat orang itu terpesona. Dan hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga diri kita, keluarga kita dari hal-hal yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya, dan senantiasa berada di dalam naungannya sehingga betul-betul apa yang kita minta selama ini dikabul, yaitu dengan mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim ya arhamar rahimin irhamna ya akramal akramin akrimna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya mal abdi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah ya Rahman ya dafi'al bala ya Allah ya Rahim. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad.